Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Permana dari kelas TI 6A. Kali ini saya akan mereview jurnal nasional dan internasional untuk memenuhi tugas sistem multimedia. Oke, tanpa banyak bicara lagi, kita mulai saja. Yang pertama, review jurnal nasional yang berjudul Evolusi Skema Panduan Game Berbasis Motion Graphic Animation pada Esport Bergenre Multiplayer Online Battle Arena. Oke, di sini jurnal ini memiliki judul Jurti volume 4 1 sampai 8 halaman. Tahun rilis 2020, penulis Muhammad Bambang Firdaus, Edi Budiman, Muhammad Fikri Ansori, dan reviewnya saya sendiri pada tanggal 24 Juni 2022. Tujuan penelitian ini menambahkan minat pemain MOBA, subjek penelitian pemain MOBA, metode penelitian quantitative survey. Penulis bertujuan untuk memberikan informasi agar dapat meningkatkan kemampuan penguasaan terhadap permainan dengan menggunakan sebuah media pembelajaran yang dipadukan dengan motion graphic. Kekuatan penelitian, tujuan pendekatan, subjek sumber data sudah mantap dan rinci sejak awal. Segala sesuatu direncanakan sampai matang ketika persiapan disusun. Dengan adanya sebuah media untuk meningkatkan skill dalam bermain game MOBA, akan tetapi ini masih banyak kurangnya dikarenakan tidak dijelaskan bagaimana bagaimana cara kerja nantinya gitu, belum terlalu jelas. Lalu kesimpulannya, dalam penelitiannya mendapatkan hasil yang mumpuni dengan skor sekitar 87%. Wawancara pengkategorian responden sebagai pemain yang dihitung sesuai dengan pengalaman bermainnya, dari pro sampai yang baru mulai mendapatkan 87%, di mana didapatkan hasil sebanyak 50% untuk pemain pemula, 20% pemain kategori sedang, dan 30% dengan pemain semi pro. Lalu review berikutnya adalah konversi sinyal suara ke video untuk tunarunggu menggunakan metode male frequency capstral conveyance dan Kanner-Sneigbur. Konversi sinyal suara video untuk tunarunggu menggunakan metode male frequency crystal conveyance dan Kanner-Sneigbur. Jurnal yang dikategorikan Evolution of Engineer, volume 6 halaman 1 sampai 8. Tahun rilis 2019 dan penulisnya Hanif Chandra Mulya, Iwan Iwut, Tri Tosmuro, Nur Kumalasri, Caicar Pratiwi. Tanggal dilihatnya 24 Juni 2022. Tujuan penelitian dalam jurnal ini membahas mengenai bagaimana membuat suatu sistem untuk tunarunggu untuk bisa berkomunikasi dengan baik menggunakan metode male frequency capstral conveyance dan Kanner-Sneigbur. Subjek penelitian penyandang tunarunggu, metode penelitian, metode observasi. Dalam bahan ini mendapatkan koefisien hingga 95%. Diharapkan saat diterapkan akan memudahkan tunarunggu untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya. Peneliti menerapkan berbagai metode dan membuat hasil penelitian agar cepat dan tepat. Kekuatan penelitian, instrumen penelitian adalah penelitian sendiri, sehingga penelitian harus konseptual dan harus diperbanyak dalam teorinya. Kelemahan penelitian, hasil penelitian mendapatkan hasil yang hampir sempurna hingga ke efisienan hingga 95%. Namun masih ada yang kurang dalam metode ini, hanya observasi secara pasif karena tidak langsung berinteraksi dengan subjek penelitiannya. Kurangnya subjek untuk diteliti secara langsung serta waktu yang singkat membuat penulis tidak mewawancari subjek secara langsung. Kesimpulan, penulis membuat sebuah sistem konversi sinyal suara ke video gerakan bahasa isyarat untuk tunarunggu dengan input sinyal ucapan yang selanjutnya tahap processing, kemudian melakukan proses ekstraksi ciri menggunakan metode Milgram capstral coefficient. Lalu review jurnal yang selanjutnya, yang nasional yang terakhir pengembangan multimedia tutorial untuk guru dalam mengembangkan software tes berbasis komputer. Judul pengembangan multimedia tutorial untuk guru dalam mengembangkan software tes berbasis komputer. Judul jurnal termasuk jurnal Genotype, jurnal inovasi teknologi pembelajaran, volume 4 dan halaman 63 sampai 68. Tahun rilis 2019. Penulis Andika Mardi Admaja, Dede Kuswandi, Yeri Sopriyanto.
Dari reviewnya saya dan dilihat pada tanggal 26 Juni 2022. Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan sebuah produk multimedia tutorial yang layak untuk guru dalam mengembangkan tes berbasis komputer. Subjek penelitian, guru dan mahasiswa. Metode penelitian adalah metode penelitian pengembangan. Membuat sistem mudah. Hasil penelitian membuatkan sistem yang mudah untuk guru-guru dalam pembelajaran menggunakan software multimedia. Hasil penelitian ini sudah tepat dan cocok untuk diterapkan, namun perlu ditambahkan lagi mengenai penggunaan CD drive untuk penyimpanannya. Diharapkan bisa diganti menggunakan flash disk yang lebih tepat dan cepat. Kekuatan penelitian, deskripsi dan interpreksi dari informan dapat diteliti secara mendalam. Dengan cara literasi mendalam membuat kita lebih memahami teori. Kesimpulannya, dengan rajin penelitian penulis berharap bisa membantu guru bisa menerangkan materi dengan mudah dengan multimedia yang berbasis penglihatan dan pendengaran. Lalu, review jurnal internasional, teknologi multimedia dalam pendidikan abad 21. Judul jurnalnya termasuk International Research Management dan Innovation Conference. Volume dan halaman hanya ada halaman 1-9 dan tahun rilisnya 2018. Penulis Siti Zahra Muhid, Rosilinda Ramli, Khadijah Abdul Rahman, Nurul Nadirah Sahabudin. Review Wisayar, tanggal dilihatnya 26 Juni 2022. Tujuan penelitian ini untuk mempermudah pendidikan agama dengan sistem multimedia. Subjek penelitian, pelajar dan pengajar. Metode penelitian adalah metode observasi eksperimental. Penelitian ini menerangkan keunggulan penggunaan multimedia dalam pembelajaran pada abad 21. Kelemahan penelitian, kurang observasi dan kurang data real yang diambil dirasakan kurang. Kekuatan penelitian, maklum isi. Kekuatan penelitian adalah lebih mudah hanya secara deskriptif dan bisa secara teoritis dan bisa dimasukkan secara hipotesis dan bisa untuk meramal karena belum diterapkan juga. Lalu kesimpulannya, memudahkan urusan guru di samping menarik minat murid dengan gabungan berbagai elemen multimedia seperti teks, grafik, audio, video, animasi dan ujian secara interaktif masih banyak yang harus dikaji. Lalu pengembangan video marketing, Universitas Internasional Batam menggunakan metode multimedia development life cycle. Jurnal ini dari Universitas Internasional Batam. Volume dan halaman ada halaman sampai 1-25. Tahun rilis 2008. Penulis Alvin Susanto. Reviewer adalah Galih Permana. Tanggal dilihat 26 Juni 2022. Tujuan penelitian memaparkan bagaimana pembuatan video dengan metode multimedia development life cycle tidak hanya promosi program internasional tetapi juga sebagai media yang dapat membangkitkan minat siswa, memberikan informasi dan mendidik mereka. Kemudian mempromosikan kantor hubungan internasional Universitas Internasional Batam dan program internasionalnya kepada mahasiswa Universitas Internasional Batam serta calon mahasiswa masa depan. Subjek penelitian adalah pelajar dan mahasiswa. Metode penelitian, metode wawancara kuantitatif, memudahkan promosi mengenai kampus internasional serta memberikan pemahaman mengenai pembelajaran secara multimedia. Kekuatan penelitian ini lebih berjalan sistematis dikarenakan karena ada wawancara dan pengolahan data. Kelemahan penelitian sudah sangat bagus, menggunakan sudah sangat bagus, namun masih ada yang harus ditambahkan, yaitu dalam datanya masih belum banyak. Jadi masih ada yang tidak akurat. Lalu kesimpulannya, menggunakan sarana multimedia untuk mempromosikan merupakan hal yang tepat. Bukan hanya cepat, dengan media tersebut akan memudahkan bakal calon mahasiswa di masa depan. Kemudian kesimpulannya, media merupakan suatu
yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran perasaan hingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran pada dirinya. Secara umum, multimedia adalah alat penyalur informasi yang memadukan beberapa media seperti teks, audio, gambar, video, dan animasi dalam satu kesatuan saling berkaitan untuk menunjang keberhasilan proses. Pembelajaran multimedia dapat diterapkan di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, hiburan, hingga ke disabilitas. Diharapkan kedepannya multimedia bisa lebih dikembangkan lagi agar bisa mempermudah setiap kebutuhan manusia. Oke, sekian video dari saya. Semoga yang mendengarkan bisa mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.